Baca dulu. Kita baca dulu. Kita mencoba membaca teksnya dulu. Sebab kalau keterangan Buya panjang nanti. Aqallul haidi, paling sedikitnya haid adalah yaumun wa lailatun, sehari semalam. Wa ghalibuhu, umumnya orang haid sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu, paling banyaknya haid adalah 15 yauman, 15 hari bilayaliha, 15 hari 15 malam. Baik, ini kaidah umum, belum rumus. Di sini tidak disebutkan rumus haid. Tolong, ini akan kami masukkan para pemirsa dimanapun berada, para pendengar. Ini akan kami hadirkan fikih praktis haid. Baca dulu teks seperti ini, akan tapi cara memahaminya nanti kami bawa kepada metode khusus, cara khusus untuk memahami haid. Yang jelas kita harus tahu kaidah umum, belum rumus. Artinya mengerti ini belum tentu bisa menentukan itu haid atau bukan. Bahkan alangkah banyaknya orang sering salah paham. Dari mana kesalahpahamannya coba di sini? Karena mengetahui bahasanya haid paling sedikitnya sehari semalam. Umumnya adalah 6 hari atau 7 hari. Paling banyaknya haid adalah berapa? 15 hari. Coba saja yang belajar haid dengan cara seperti itu, kemudian tanyakan, bagaimana jika ada orang keluar darah selama 20 hari? Pasti spontan. Yang belajar haidnya adalah setengah-setengah, dia akan mengatakan sesuai dengan kaidah, bukan sesuai dengan rumus. Ini karena kaidah umum. Pasti dia akan menjawab bahwasanya haidnya adalah 15 hari, selebihnya adalah istihadah. Maka itu adalah salah. 0, nggak lulus. Ini langsung Buya pangkas di sini karena kesalahpahamannya di sini. Kesalahpahamannya di sini. Karena seolah-olah ini rumus bahwasanya paling banyaknya haid adalah 15 hari. Makanya kalau ada seorang perempuan keluar darah selama 20 hari, maka 15 hari adalah haid, 5 hari adalah istihadah. Ini biasanya jawaban seperti itu. Akan tapi ternyata tidak seperti itu. Ada rumus-rumus yang harus difahami. Ada rumus, dan rumusnya nanti ada 5, akan kami hadirkan singkat di sini. Kita baca dulu. Paling sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam, maksudnya 24 jam, bukan sehari semalam. 24 jam terbentang sepanjang 15 hari. Maka sebagian mengungkapkan bukan yaum walailah, tapi mengatakan arba' wa isrina sa'atan, 24 jam. Artinya darah haid itu adalah 24, paling sedikitnya darah haid adalah 24 jam terbentang selama 15 hari. Artinya hari pertama keluar darah haid berapa jam? 3 jam, belum bisa disebut haid. Hari berikutnya berapa? 3 jam. Terus hari besoknya 3 jam, hari berikutnya 3 jam, 3 jam. Nah, tak tanya hari ke-8 sudah cukup 24 jam. Maka dikumpulin jam-jam ini sebatas 15 hari. Kalau ternyata dikumpulkan darah tersebut kok sudah sampai 24 jam, maka itu sudah masuk rumus 1 masuk, yaitu mungkin sekali itu adalah darah haid. Tapi jika ada seorang wanita keluar darah 10 jam sehari, pagi keluar sampai siang, jam 6 sampai jam 2, jam 6 sampai jam 12, 6 jam keluar darah. Setelah itu berhenti darah dan tidak keluar lagi sampai hari kedua, tidak keluar, ketiga tidak keluar, keempat tidak keluar, kelima, 6, 7, 8, 9, 10 enggak keluar, sampai 12, 13, 14 tidak keluar, 15, 16 tidak keluar. Maka terbukti wanita tersebut tidak keluar darah haid. Karena apa? Belum mencapai 24 jam terbentang selama 15 hari. Begitu. Tidak akan disebut haid. Lalu gimana kemarinnya? Sudah terlanjur tidak sholat, ya diqodok. Terlanjur tidak puasa, ya diqodok. Karena dia tidak haid kok. Terus dosa enggak? Ya enggak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena dia meninggalkan sholat menduga kalau dia kena haid. Dan dia tidak puasa karena dia menduga tidak haid.
Ini yang pertama, kaidah umum bahasanya paling sedikitnya adalah 24 jam terbentang selama 15 hari. Bisa jadi 2, 2, 2, 2, 2, 2, terus pas di hari ke-14 berhenti. Dihitung dari 2 jam, 2 jam, 2 jam ini, kalau sudah terkumpul 24 jam, maka itu bisa masuk syarat mungkin darah haid. Dan kemudian, bagaimana cara mengetahui menghitung jamnya? Masa dipasang alat untuk biar tahu darah nggak keluar? Dikira-kira. Dikira-kira. Jadi misalnya habis duhur keluar darah, keluar darah, dilihat. Nggak usah dilihat lagi nanti setelah itu. Bukan setiap jam melihat darah. Kapas dilihat, oh ada darah. Berarti saya sudah mulai kena keluar darah. Ditunggu sampai asar. Jadi melihatnya adalah dua keadaan. Kapan seorang perempuan itu melihat darahnya? Dua keadaan. Tapi tidak boleh masuk was-was. Satu adalah di saat mau masuki waktu sholat. Kalau sudah mau masuk waktu sholat, segera dicoba dilihat. Nah, yang kedua adalah di saat merasa berhenti, di saat merasa berhenti, merasa dan menduga, di saat menduga berhenti, mohon maaf, di saat menduga berhenti, karena kan perempuan yang merasakan, tidak ada sesuatu yang bergerak dari air darah, dari darah, selagi merasa bolehlah dilihat, tapi baru harus melihat kalau menjelang waktu sholat. Misalnya habis duhur kok keluar darah, waktu duhur keluar darah, aduh, darah. Ini adalah hari pertama, belum dikatakan haid, mungkin haid, karena belum terbukti 24 jam. Berhenti, terus ditunggu sampai masuk asar. Baru masuk asar ke toilet lagi, dilihat, oh masih keluar darah, berarti haid, berarti bakal haid, kelihatannya. Ditunggu sampai maghrib. Lah kok maghrib tidak ada? Maghrib nggak ada. Lah, kapan berhentinya? Dikira-kira antara zuhur dengan asar saja. Berarti setelah asar sudah nggak ada keluar darah. Berarti berapa jam? Zuhur sama asar 3 jam. Tulis 3 jam. Isya nggak ada. Habis isya nggak ada. Keluar subuh. Subuh, aduh keluar kayaknya sekarang lagi. Dilihat betul. Subuh jam 4, jam 4.30. Dikira-kira semuanya. Jam 4.30 dilihat waktu subuh. Keluar darah. Sampai kapan? Ya kerasa dah. Duhaan. Di duha. Dilihat masih ada duha. Duha jam 8. Total setelah itu duhur nggak ada lagi. Berarti dihitung antara subuh dengan duha saja 4 jam. 3 sama 4, 7. Gitu. Jadi cara ngitungnya begitu. Dikira-kira. Baik, ini adalah masalah kira-kira. Terlepas dari itu mudah itu. Sekarang kita pengen masuk ke rumus dulu nanti. Setelah itu sit ayam 6 hari. Umumnya wanita keluar darah haid itu 6 hari 7 hari. Hari pertama keluar, tapi tentunya dengan catatan selama 6 hari itu terkumpul tidak kurang dari 24 jam. Wa aktsaruhu 15 yauman, paling banyaknya 15 hari. 15 hari itu adalah bukan bilangan jamnya, batas akhirnya adalah dari hari pertama keluar darah sampai hari ke-15. Adapun darahnya terserah berapa jam itu nanti hitungannya. Yang jelas hari 15 sudah rumus berbeda. Tanggal 1 sampai 15. Umumnya wanita haid paling banyak adalah 15. Baik, aqallut tuhraini, paling sedikitnya antara dua suci adalah 15 yauman. 15 hari. Jadi kalau seorang wanita keluar darah haid kok berhenti haidnya, dia baru boleh keluar darah haid lagi kalau sudah 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari tidak akan keluar darah haid. Nanti masuk rumus, biarkan begini dulu. Karena yang memudahkan nanti rumusnya. Wa ghalibuhu, umumnya ini kebalikannya daripada hitungan. Sebulan itu dianggap 30 hari. Kalau kita jadikan haidnya 6 hari, berapa sucinya? Bisa hitung matematik enggak? Jadikan bulan itu adalah 30 hari. Kemudian kalau kita anggap haidnya 6 hari, berapa sucinya? 60.
24. Bangun, tidak boleh tidur. Ini aja hitung. Hah? Kalau kita anggap haidnya 7 berapa? Itu kan begitu yang di kitab ini. Umumnya adalah 6 hari, paling banyaknya 15 hari haid, maka paling sedikitnya suci adalah 15, antara haid dengan haid 15 hari. Lah, paling banyaknya apa umumnya berapa? 24 atau 23. Paling banyaknya suci tidak berbatas. Mungkin seorang wanita haid sekali dan tidak keluar darah haid lagi. Selesai. Wal hadda li aktsari, tidak ada batas paling banyaknya haid. Sekarang kita masuk rumus. Tinggalkan buku dulu untuk sementara. Rumus memahami haid. Kaidah tadi hanya sekedar untuk sandaran membuat rumus. Dan alangkah banyaknya wanita belajar haid setelah selesai kitabnya masih bingung karena belum berpegang dengan rumus. Rumus ini sangat mudah. Sampai kami sampaikan 30 menit memahami rumus dan seluk-beluk fikih istihadah sudah paham insyaallah. Rumusnya yang pertama, umur anak gadis tidak boleh kurang dari 9 tahun Hijriah. Yang kedua, darah tidak boleh kurang dari 24 jam, terbentang selama 15 hari. Tolong dicatat, kalau tidak dicatat Imam Syafi'i dengar langsung hafal. Kami mencatat saja kadang kelewat. Belajar kalau tidak nyatat itu aneh ya. Dengar dongeng. Nah, ini rumus ya. Yang kedua, darah tidak boleh keluar dari 24 jam, terbentang selama 15 hari. Yang ketiga, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang keberapa itu? Darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Rumus keempat, darah harus didahului oleh suci. Darah tidak boleh. Darah harus didahului oleh suci minimal 15 hari. Tulis dulu nanti kita terangkan. Darah harus didahului oleh suci minimal 15 hari. 5, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Baik, kita rinci dari pertama. Kalau ada seorang wanita sebelum 9 tahun keluar darah, maka darah itu tidak dianggap darah haid. 9 tahun Hijriah. Faham ya? Harus faham. Nggak bisa nggak faham. Jadi kalau ada seorang anak gadis keluar darah sebelum usia 9 tahun, maka tidak dianggap darahnya sebagai darah haid. Yang kedua, jika ada seorang wanita mengeluarkan darah terbentang 15 hari, kok darahnya ini belum sampai 24 jam, namanya bukan darah haid, darah istihadah. Nggak mungkin darah haid, karena harus terhitung darahnya keluar tidak kurang dari 24 jam. Yang ketiga, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau tiba-tiba darah itu keluar pas di 15 hari itu ngelewati, maka darah ini bermasalah.
telah bercampur lain. Yang kelima, yang ketiga ini agak repot catatannya. Kalau darah lebih dari 15 hari, maka darah telah bercampur antara haid dengan istihadah. Nah, pembahasan istihadah yang panjang lebar di kitab fikih itu ya bab ini. Di saat darah keluar lebih dari 15 hari. Makanya di sini kan ada yang salah. Ustaz yang salah banyak. Kalau keluar darah 20 hari langsung dihukumi 15 hari adalah haid, 5 hari adalah istihadah. Oh, bukan begitu. Ada rumusnya untuk memahami darah haid di saat darah keluar lebih dari 15 hari. Baik. Yang keempat adalah darah harus didahului oleh suci minimal 15 hari. Kalau sucinya belum 15 hari nggak mungkin keluar darah lagi. Sucinya harus apa? Tidak kurang dari 15. Contohnya, hari ini berhenti haid. Hari ini misalnya tanggal 11 berhenti darah haid. 11 Ramadan berhenti darah haid. Kemudian 10 Ramadan. 10 Ramadan berhenti darah haid. Kemudian berhenti darah 11, 1, 2, 3. Berarti sampai tanggal 25, 15 harinya. Kan begitu? Tak taunya mestinya setelah tanggal 25 itulah baru sucinya tidak kurang dari 15 hari. Lah, kalau seandainya darah keluar tanggal 20, belum tanggal 25, baru 10 hari bersih, kok keluar darah di tanggal 20? Lihat. Berarti belum didahului oleh suci berapa? 15 hari. Maka darah tersebut boleh tidak dibilang haid? Tidak bisa disebut sebagai darah haid karena belum didahului oleh suci 15 hari. Enggak, Bung. Makanya ini darah istihadah. Kapan baru akan disebut darah haid? Sempurnakan dulu dong 15. Dihitung keluar darah sampai 28. Nah, ternyata keluar darah mulai tanggal 20 Ramadan sampai 28. Maka yang dihitung haid adalah setelah tanggal 25. Kenapa? Setelah tanggal 25 berarti telah sempurna sucinya berapa? 15 hari. Kalau tanggal 20 tidak disebut sebagai darah haid. Karena apa? Baru didahului oleh suci 10 hari. Nggak mungkin keluar darah haid kurang dari apa? Nggak mungkin suci kurang dari 10 hari. Kan disebutkan di Syekh Salim bin Sumer tadi. Paling sedikitnya suci berapa? 15 hari. Kurang dari 15 hari nggak akan disebut haid setelahnya nanti. Ini rumus itu difahami dulu. Makanya sebetulnya kalau ini bukan Ramadan, tidak akan kita lanjutkan pelajaran kecuali rumus itu hafal dan faham. Sebab kalau orang faham rumus dan faham, hafal rumus dan faham, nanti enak memberikan hukum haid bukan, ini haid itu bukan, ini haid itu bukan. Yang kelima adalah rumus haid yang kelima, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Sebab kalau darah didahului oleh kelahiran namanya nifas. Judulnya beda lagi. Baik, rumus 5 ini harus. Kalau rumus 5 ini terpenuhi, pasti darah haid. Rumus 5 ini. Umurnya tidak boleh kurang dari 9 tahun. Darah tidak boleh kurang 24 jam. Darah tidak melebihi dari 15 hari. Darah didahului suci 15 hari. Darah tidak setelah kelahiran. Ini pasti haid nanti setelah itu. Contoh, ada seorang anak gadis datang kepada kita, kepada ini ustadz muda, ditanya, "Ustadzah, saya ini keluar darah haid atau bukan?" Maksudnya gimana? "Saya keluar darah nih." Ustadz yang bilang, "Oh haid." "Ya nggak bisa dong," langsung bilang haid. Tanya dulu dong 5 ini, bisa jawab enggak dia? "Umurmu berapa, Bu?" "Mbak." Kalau Bu ya sudah gede lah. "Mbak, umur berapa?" "Umur saya 16. Masuk atau tidak?" "Masuk." "Wah, masuk." Ya berarti kayaknya haid nih. "Berapa hari keluar darah haid?" 5 hari, nggak berhenti-berhenti. Pagi, siang, malam. 5 hari. Berarti kalau 5 hari nggak berhenti-berhenti, tidak kurang dari 20 jam. Masuk atau tidak?
setelah 5 hari baru berhenti. Berarti tidak melebihi berapa? 15? Masuk atau tidak? Masuk. Kemudian kamu curiga, ini jangan-jangan habis melahirkan. Habis melahirkan ya? Oh enggak, belum, saya belum nikah. 4 rumus sudah kena kan? Sudah bilang head atau belum? Belum bisa. Satu lagi, wah kayaknya head ini. Sudah yakin head. Akhirnya tanya, Neng, kapan kamu terakhir keluar darah? 10 hari yang lalu saya berhenti head. 10 hari yang lalu saya baru berhenti head. Berarti suci baru berapa hari? Berarti darah 5 hari tadi head atau bukan? Bukan. Kenapa? Belum didahului oleh suci 15 hari. Begitu rumusnya. Akhirnya ada lagi tanya, perempuan datang, aduh ustazah, saya keluar darah ini head atau bukan? Karena kemarin sudah ketipu ini, kapan terakhir darah head keluar? Nah, langsung ditanyakan pertamanya ini. Wow, sudah lama, hampir 20 hari saya tidak keluar darah. Masuk atau tidak? Masuk. Didahului oleh suci 15 hari minimal. Alhamdulillah. Baik. Kemudian setelah itu, kamu habis melahirkan ya? Oh enggak, saya belum nikah. Melahirkan. Akhirnya umur berapa? Umur berapa? Umur 25. Masuk? Masuk. Berapa hari? Ada 15 hari? Oh enggak sampai 15 hari. Masuk enggak? Tidak sampai 15? Wah, ini kayaknya head ini. Berapa jam keluar darah head? Aduh, kemarin itu pagi sampai jam 8. Terus berhenti. Besoknya sama, pagi jam 6 sampai jam 8. Terus nggak keluar lagi. Sampai sekarang berapa hari? Sudah terhitung sudah 15 hari dari waktu pertama keluar. Berarti 15 hari cuma keluar darah berapa? 6 jam. Head atau bukan tadi? Bukan. Karena belum 15 hari, belum 24 jam terbentang 15 hari. Jadi rumus itu harus paham betul. Kalau nggak paham nggak, ini nanti dites. Ada orang ngomong, wah saya keluar darah nih, umurmu berapa? 30. 30 masuk. Berapa hari keluar darah? 10 hari berturut-turut. Masuk? Masuk 2 langsung kan? Tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Masya Allah. Wah, pas ini. Sebelumnya keluar darah kapan? Lama sudah tidak keluar darah. Masuk atau tidak? Masuk. Habis melahirkan ya? Iya, kemarin 10 hari. Darahnya darah apa? Nifas. Nggak ada darah head. Jadi itu rumus itu di otak-atik begitu. Jadi tidak serta-merta seorang perempuan keluar darah itu disebut sebagai darah head. Makanya ini rumus mempermudah. Makanya kita mencoba mengotak-atik ini. Rumus 5 ini harus dihafal. Kalau tidak menghafal rumus ini bohong, dia ngerti head. Dan yang disebutkan Syekh Salim bin Sumair itu bukan rumus, itu kaidah umum itu untuk memahami, untuk membuat rumus nanti. Nah, rumusnya 5 ini. Makanya coba anak putri yang selama ini diperkenankan betul tidak sholat dan tidak puasa, pasti memenuhi syarat 5 ini. Tidak melahirkan, ya kan? Umurnya sudah 9 tahun lebih, ya? Darahnya tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 sebelumnya sudah suci berapa? Minimal 15 hari. Pasti begitu. Kalau nggak begitu salah, ngapain tidak puasa? Jelas ya? Mudah. Ini rumus tolong dihafal dulu, baru setelah itu masuk istihadah. Kalau rumus ini tidak hafal, kita tidak akan masuk wilayah istihadah. Dan mohon maaf ini yang selalu menekuni fikih Syafi'i, kita tidak keluar dari fikih Syafi'i. Kalau kita harus keluar dari fikih Syafi'i nanti lebih gampang lagi, karena kita adalah mazhab Syafi'i di Indonesia, kita tetap berpegang Syafi'i. Jadi tidak susah, hafal dulu rumus. Nanti sampai di sini yang baru atau para pemirsa, para pendengar, hafal dulu rumus itu. Nah, kemudian setelah itu kami membagi istihadah ada 2. Dan Anda pun tidak akan menemukan di kitab fikih. Cuman ini pembagian ini dari kami untuk mempermudah dan tidak akan bertentangan dengan fikih yang diajarkan para ulama.
Istihadhah itu ada dua. Istihadhah itu ada dua. Yang pertama istihadhah sughra, kecil, ringan. Yang kedua adalah istihadhah kubra, istihadhah berat. Kalau Anda cari di kitab-kitab nggak ada. Makanya yang penting isinya benar dulu. Itu hanya cara saja yang kami hadirkan untuk memilah. Sebab orang mengira selama ini istihadhah satu model. Enggak, istihadhah ada dua, istihadhah sughra sama istihadhah kubra. Baik, bagaimana kita bisa memilah mana istihadhah sughra, mana istihadhah kubra? Kembali ke rumus. Istihadhah adalah, pokoknya gini, istihadhah adalah, kita belum definisikan haid ya. Baik, ketinggalan mendefinisikan haid karena kita langsung baca kitabnya. Haid dulu begini. Haid adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita di usia minimal 9 tahun. Usia 9 tahun. Sebetulnya definisi Buya masukkan rumus aja. Rumus Buya masukkan definisi biar mudah. Di usia minimal 9 tahun. Nah, dengan darah yang tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari tanpa didahului oleh kelahiran. Dan didahului oleh suci minimal 15 hari. Definisinya adalah rumus. Buya mencoba menghadirkan definisi tapi dengan rumus. Berarti kalau kita menghafal definisinya langsung hafal rumus tadi. Nah, sekarang istihadhah ada dua, istihadhah sughra sama istihadhah kubra. Istihadhah sughra ini apa sih? Istihadhah sughra itu ya istihadhah. Biarpun, karena gini kaidahnya, istihadhah seorang wanita itu suci dengan istihadhah. Artinya dia tetap wajib puasa. Dia tetap wajib sholat. Boleh digauli oleh suaminya dan seterusnya. Karena orang istihadhah adalah orang suci, bukan orang haid. Makanya selalu ada pertanyaan mulai kemarin itu ya di majelis, apakah orang istihadhah itu boleh tarawih? Nah, yang boleh lah. Orang istihadhah itu bukan menghalangi sholat kok. Istihadhah ya tarawih, istihadhah ya puasa, istihadhah sholat. Nah, istihadhah sughra ini Buya ajak kembali ke rumus lagi. Sengaja Buya kembalikan ke rumus biar ingat rumusnya. Kalau ada seorang anak belum usia 9 tahun keluar darah, darahnya istihadhah atau bukan? Darahnya haid atau bukan? Bukan. Karena bukan berarti darah penyakit. Darah penyakit itu sesaat disebut darah fasad, darah rusak, atau disebut darah istihadhah. Berarti dapat satu. Istihadhah sughra yang pertama adalah darah keluar sebelum usia 9 tahun. Masuk kan? Faham atau tidak? Baik. Yang kedua, kalau seandainya ada seorang anak gadis keluar darah 4 jam, besok 3 jam, terbentang selama 15 hari itu hanya 10 jam. Darah haid atau bukan? Masukkan istihadhah yang kedua. Darah kurang dari 24 jam. Istihadhah maknanya apa? Biarpun dia keluar darah tetap wajib sholat. Faham atau tidak? Harus engah ini, harus nyambung ini. Karena dia tidak haid. Biarpun dia keluar darah tetap wajib. Contoh, keluar darah jam 11 siang. Karena dia keluar darah, menduga kalau ini keluar darah haid, maka dia langsung tidak sholat duhur. Betul, karena dia merasa keluar tidak sholat duhur, tidak sholat asar. Habis maghrib berhenti. Berarti berapa jam? Jam 1 sampai jam 6. 5
besok nggak keluar lagi, nggak keluar lagi, nggak keluar lagi sampai 15 hari tidak keluar. Berarti darah haid atau bukan? Berarti sholat duhurnya diqadha, karena sebetulnya dia wajib sholat karena tidak haid, cuman dia menduga haid karena keluar darah. Maka selagi bukan darah haid berarti suci, dia wajib sholat. Tapi saya kan tidak sholat, ya tidak dosa karena kamu menduga ada darah haid, tapi ternyata terbukti bukan darah haid. Ini istihadah yang kedua. Istihadah sughra yang ketiga, berhenti darah tanggal 10 darah haid, yakin haid sesuai dengan rumus tanggal 10 Ramadan berhenti, jedes. Suci 11, 12 sampai tanggal 20. Berapa hari? 10 hari. Kemudian setelah itu keluar darah 3 hari, 21, 22, 23. Berarti tanggal 21, 22, 23 ini darah keluar sebelum didahului oleh suci 15 hari. Haid atau bukan? Masukkan istihadah sughra yang ketiga. Baik. Kenapa Buya beri nama istihadah sughra? Karena untuk mengetahuinya gampang, nggak pakai rumus pelik. Untuk mengetahuinya gampang, apalagi sebelum 9 tahun ya darahnya, maka seorang anak gadis umur 8 keluar darah, tetap sholat. 8 tahun keluar darah, tetap wajib, tetap sholat, biarpun belum wajib, boleh boleh puasa, dan seterusnya. Karena belum haid. Tahu enggak? Jelas ya? Ini istihadah sughra, ringan, mudah. Makanya kita sebut sughra. Lah yang kedua ini istihadah kubra. Kenapa Buya sebut kubra? Ini istihadah berat. Cara memahaminya dengan rumus. Kalau disebutkan dalam kitab fikih termasuk Imam Baijuri menyebutkan ada 7 macam. Jadi yang disebutkan malah istihadah masalah adah al-mu'tadah mutamayyizah yang bisa membedakan antara darahnya dan seterusnya itu sebetulnya pembahasan yang panjang itu 7 masalah orang kena istihadah itu hanya dalam lingkup istihadah kubra. Istihadah sughra nggak perlu dibahas karena gampang memahaminya. Cuman di kitab fikih tidak disebutkan kalau itu istihadah, tidak disebutkan dengan istilah istihadah kubra. Makanya Buya bagi begini biar mudah gitu saja, sehingga bisa dipilah. Istihadah sughra sudah paham, selesai ya. Istihadah sughra sudah tahu, nggak pakai rumus. Masa masih bingung? Belum 9 tahun, darah kurang dari 24 jam dalam 15 hari, atau darah tidak didahului suci berapa? Selesai. Ini istihadah sughra. Artinya apa? Dia tetap wajib, tetap boleh sholat, tidak haid. Lah baru sekarang kubra. Istihadah kubra dari 5 rumus 3 sudah habis. Yang satu lagi darah keluar setelah kelahiran. Namanya apa? Nifas. Nanti babnya nifas kita pinggirin. Tinggal 1. Darah keluar lebih dari 15 hari. Ini loh yang disebut istihadah kubra. Karena apa? Ini cara memahaminya dengan rumus.